Hati kami penuh rasa syukur ya Allah, karena kami punya Engkau, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang begitu berkuasa, bahkan lebih lagi Allah yang sudah memulihkan kami, orang-orang yang berdosa dengan pengorbanan-Mu Yesus di atas kayu salib. Bahkan Engkau juga memulihkan keadaan kami di dunia ini. Kami yang berbeban lelah, sudah Engkau legakan hatinya. Kami yang dalam kelemahan iman, sudah Engkau kuatkan. Bahkan Engkau cukupkan segala kebutuhan kami di hari-hari yang sudah kami lewati. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan-Mu. Dan kami percaya hidup kami takkan pernah goyah di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan waktunya kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berikan kami semua hikmat, supaya kami boleh mengerti, terutama hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan kekurangan ini, boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu saja. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kok lemes ya hari ini ya? Shalom. Gitu ya. Harusnya hari ini semangat karena sepertiga tahun 2024 kita udah lewatin ya. Bentar lagi Lebaran udah kemarin. Bentar lagi apa nih? Karena Natal, masih jauh Natal ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekedar mengingatkan kita semua bahwa selama bulan April ini ya, selama bulan April ini kita akan membahas tentang paradoks yang ada di dalam Alkitab. Dalam konteks Alkitab, Bapak Ibu Saudara, paradoks itu merujuk pada satu konsep atau satu pernyataan yang terlihat bertentangan atau disebut dengan istilahnya paradoksal, bertentangan. Namun pernyataan itu memiliki satu kebenaran dan kedalaman makna spiritual yang sangat penting. Minggu lalu kalau masih ingat, Pak Gembala sudah membahas tentang satu paradoks. Masih ingat? Kayaknya udah lupa nih. Ya. Hari Jumat baru dibahas lagi Kak Munci. Kemarin ya. Jadi paradoksnya itu adalah yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yang belakangan akan menjadi yang pertama. Nah nanti kalau saudara ingin lebih mengerti lagi, ingat-ingat lagi boleh nonton di YouTube, sudah ada di YouTube ya mestinya. Harusnya sudah ya, sudah tayang gitu. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum saya membahas tema tentang kekuatan yang diperoleh dari kelemahan, ada satu paradoks yang pengen juga saya sampaikan, khususnya untuk kita bisa lebih teguh di dalam iman kita, tidak terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang kurang benar, yang menyimpang. Yang minggu lalu Pak Gembala juga sudah mention, itu mengingatkan saya juga untuk berbagi tentang Kristen progresif. Masih ingat ya Kristen progresif ya. Nah untuk menanggapi hal itu maka saya ingin menyatakan satu paradoks dari dalam Alkitab ya, dari firman Tuhan. Terambil dari Lukas 17 ayat 33, kemudian atau Markus 8 ayat 35, atau juga Matius pasal 10 ayat 39. Mungkin bisa bantu nih, enggak jalan nih. Ya, kita baca sama-sama ya paradoksnya ya. Ini dari firman Tuhan berkata, 2, 3 mulai. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan, dan siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah hal ini Bapak Ibu Saudara bermakna bahwa kalau orang-orang di luar Tuhan yang berusaha mempertahankan nyawanya, hidupnya dengan perbuatan-perbuatan baik, maka mereka tidak akan memperolehnya. Justru mereka akan kehilangan nyawanya. Karena mereka tidak akan selamat. Sekalipun perbuatan baiknya begitu banyak, kalau tidak menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Ya, karena keselamatan hanya diperoleh lewat iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu kita harus menentang pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa orang itu kalau udah baik, selalu berbuat baik, even mungkin gak pernah berbuat dosa, yang which is itu tidak mungkin terjadi, itu mustahil, pasti masuk surga, gak akan masuk neraka, karena Allah itu baik. Nah, itu nonsense. Ya, itu nonsense. Karena seperti firman Tuhan katakan, tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu ini paradoks yang saudara saya harapkan pegang, ingat untuk mengcounter lah pernyataan-pernyataan yang menyimpang hari-hari ini. Nah, oleh karena itu kita yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus dosanya, justru kita harus berbahagia. Kenapa? Karena ketika kita kehilangan nyawa kita karena iman kita kepada Yesus Kristus, mungkin lewat penderitaan, mungkin lewat apapun ceritanya, justru kita akan memperolehnya. Dan kita semua pasti akan masuk surga, mendapat kehidupan yang kekal. Ada amin? Ya, jadi jangan kita goyah iman kita hanya karena pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah paradoks lain yang penting juga, ya, penting untuk pertumbuhan iman kita. Iman kita kepada Yesus Kristus. Dan saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan yang juga mengandung paradoks kekristenan. Ya, kita sama-sama baca dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-10. Saya baca ayat 7, saudara baca yang ke-8, saya 9 dan saudara yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, kita baca sama-sama sekali lagi ayat yang 10b. 2, 3 mulai. Yang bertulis merah ya, 2, 3 mulai. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Dan itulah tema renungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini adalah surat Rasul Paulus yang kedua yang dituliskan kepada jemaat-jemaat di Korintus. Nah, pada waktu itu mereka jemaat di Korintus sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Namun banyak dari mereka itu yang hidupnya mengikuti keinginan daging, ya, mengikuti keinginan daging. Dan gereja pada saat itu mengembangkan satu pola pikir keduniawian. Nah, belum lagi ada persoalan-persoalan, ada pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan pengajaran Rasul Paulus. Nah, jadi banyak persoalan di jemaat Korintus pada waktu itu. Nah, karena sikap dan perilaku serta situasi itulah maka Rasul Paulus terdorong untuk menulis surat yang kedua kepada jemaat di Korintus. Jika kita membaca di 2 Korintus 12 di ayat sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, ya saya bacakan buat saudara. Aku tahu tentang seseorang di dalam Kristus 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Jadi di sini Paulus hendak menceritakan pengalaman hidupnya sebetulnya, ya, tentang dirinya sebetulnya. Di mana 14 tahun yang lalu ketika dia melakukan perjalanan ke Damaskus, dia dijumpai Tuhan Yesus dan disitulah dia kemudian bertobat.
Dan setelah itu dia mengalami perjumpaan yang luar biasa, pengalaman yang dahsyat yang luar biasa. Nah, dengan pengalaman perjumpaan seperti itu, tentu hal ini bisa berpotensi membuat seseorang atau Rasul Paulus menjadi penuh kebanggaan atas dirinya, yang akhirnya bisa membuat dia jatuh dalam kesombongan pribadi. Ya, tentu bisa kita bayangin kalau saja seandainya saudara nih ya, saya juga berharap begitu ya. Suatu hari Tuhan Yesus pribadi belum menjemput lah ya, jangan jemput dulu. Menemui kita, wah terus ngobrol sama kita nih. Ya, cerita panjang lebar, dia paparkan segala sesuatu. Tentu pengalaman itu akan membanggakan kita semua. Ya apa ya? Pasti ya, bertemu muka secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, problemnya adalah ketika mengalami pengalaman yang luar biasa tersebut, bisa membuat kita justru akan terjatuh dalam kebanggaan diri yang berlebihan, kesombongan diri yang berlebihan. Ya, dan tentu saudara sering melihat di YouTube ada orang-orang yang ngaku bertemu dengan Tuhan Yesus. Wah, dan habis itu luar biasa gitu ya. Luar biasa sombongnya, angkuhnya, merasa dia yang paling suci, paling hebat di dunia. Ya. Nah, karena memang demikianlah Bapak Ibu Saudara, proses di dalam diri manusia, kalau ada satu pengalaman yang begitu wah gitu ya, yang begitu membanggakan itu, bisa membuat kita jatuh di dalam dosa kesombongan pribadi. Nah, demikian juga dengan Rasul Paulus. Seharusnya dia punya cukup alasan untuk bermegah diri. Di ayat 1 dikatakan, ya, dia cukup punya alasan untuk memegahkan dirinya, untuk merasa dirinya hebat, untuk merasa dirinya yang paling dekat dengan Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus sendiri berbincang-bincang dengan dia, menjumpai dia secara pribadi. Tetapi kita dapati bahwa justru Rasul Paulus bisa mengatasi hal tersebut. Ya, beda dengan pendeta-pendeta besar yang mungkin kita tahu yang mengaku sudah 7 kali turun naik surga gitu ya. Ya, dan akhirnya dikultuskan, wah pengen dirinya diagungkan, bahkan melebihi Tuhan. Ya, bahkan sampai suatu hari mungkin dia merasa dia nggak perlu Tuhan lagi karena dia mungkin udah jadi Tuhannya kali ya. Dan terakhir puji Tuhan dia sudah naik ke surga dan gak turun-turun lagi. Ya, puji Tuhan itu. Nah, atau mungkin kita bisa melihat juga nih yang hari-hari yang minggu lalu Pak Gembala sudah sampaikan, si Koko Gondrong itu. Tahu ya Koko Gondrong ya, saya panggilnya Koko Gondrong aja. Ya, yang mengatakan bahwa semua orang baik pasti selamat, pasti masuk surga. Ya, nggak perlu Yesus. Nggak perlu Yesus. Bahkan dia nggak percaya Yesus. Ya, bahkan dia bilang dia juga nggak percaya kalau ada neraka dan surga. Ya, ini karena apa? Kesombongan pribadi. Karena mungkin merasa sudah tahu segalanya. Jangan-jangan dia juga pernah berjumpa dengan Yesus tuh seperti Rasul Paulus. Jangan-jangan ya. Ya, saya sih mungkin mau mendoakan supaya dia diberi pengalaman naik ke Firdaus seperti Paulus. Cuma jangan sampai turun lagi gitu ya. Saya doanya gitu, jahat ya, enggak lah ya, jangan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah sangat bisa dimaklumi kalau orang tuh mengalami suatu pengalaman yang hebat, yang bisa diceritakan, yang bisa dibanggakan itu bisa jatuh dalam kesombongan pribadi. Nah, bagi orang lain mungkin bisa terjadi, mungkin juga bagi kita. Tapi bagi Rasul Paulus, dia luar biasa saudara. Ya, dia bisa mengatasi dampak dari pertemuannya yang mulia itu dan dia tetap menjadi rendah hati. Nah, gimana caranya supaya dia bisa menangani hal itu? Berkembangnya kebanggaan menjadi kesombongan di dalam dirinya. Bagaimana caranya? Ya, itulah yang kita akan sama-sama diskusikan dan pelajari pada pagi hari ini, ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang kebanggaan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dijelaskan suatu perasaan positif yang timbul dari keyakinan akan nilai, prestasi, atau identitas seseorang. Nah, ini adalah satu ekspresi dari rasa puas
atau kepuasan terhadap diri sendiri, atau hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri. Kebanggaan bisa kita rasakan muncul ketika kita mungkin memperoleh satu prestasi yang luar biasa, ya, dapat pujian-pujian. Kebanggaan bisa muncul karena kita mencapai sesuatu yang kita inginkan atau kita impikan. Kebanggaan itu bisa juga muncul karena kita ini mungkin bisa di mana-mana disambut, ya, diterima, disambut, disanjung-sanjung. Itu menjadi kebanggaan. Nah, masalahnya adalah kebanggaan itu seringkali menimbulkan kesombongan diri kita. Kita bisa jatuh di dalam dosa kesombongan. Kalau kita bekerja, ya, di satu bidang tertentu yang sudah bertahun-tahun dan kita menjadi seorang ahli, maka bisa-bisa itu menjadi kebanggaan, bahkan jadi kesombongan pribadi. Sehingga akhirnya nggak butuh Tuhan. Ya, saya mau sharing sedikit. Lebih dari 20 tahun saya mengajar di seminar motivasi. Lebih dari 20 tahun. Semua materinya udah luar kepala lah, ya, udah luar kepala. Dan apa yang terjadi sudah bisa saya prediksi karena sudah berpengalaman. Nah, tapi beberapa puluh tahun lalu juga sempat bertobat, ya, bertobat dalam artian begini. Karena udah selalu sering melakukan training seminar motivasi dan hasilnya selalu oke, bagus, heboh gitu ya. Sampai satu ketika saya lupa tahun berapa ada seminar yang sama dan saya merasa ini kecil lah, gampang lah. Ini saya udah pengalaman, saya sudah ahlinya. Ya udah running. Dan ternyata satu hari pertama enggak terjadi apa-apa, plain. Hari kedua juga plain. Enggak ada apa-apa, enggak ada yang terjadi seperti yang biasanya terjadi. Dan saya baru merenung, kenapa ya kok saya udah begitu berpengalamannya tapi kok seminar ini seperti enggak hidup, mati, enggak ada semangat gitu ya. Enggak bisa membangkitkan semangat para peserta seperti biasanya. Berenung-berenung Tuhan ingetin saya di hati, ya saya lupa doa. Ya, saya lupa doa. Karena biasanya sebelum seminar itu sehari sebelumnya saya banyak doa. Minta hikmat, minta kekuatan. Tapi hari itu entah kenapa kok lupa ya. Ya, sombong. Ya karena merasa ini udah biasa kecil, apalagi pesertanya cuma 20. Yang biasanya 60-70 ini peserta cuma 20. Meremehkan, jadi sombong. Ya akhirnya justru enggak bisa apa-apa. Ya, nah dari situlah saya baru sadar dan bertobat bahwa sehebat apapun saya, sepengalaman apapun saya, tetap tidak boleh sombong dan tetap harus mengandalkan Tuhan. Ya. Demikian juga dengan kita yang mungkin melayani di gereja, sudah bertahun-tahun nih jadi song leader ya, udah berapa tahun Steven? Oh 2 tahun, baru 2 tahun ya. Hati-hati nanti kalau udah 20 tahun tuh mulai sombong tuh. Ya, mulai. Ya, yang jadi singer, pemain musik juga hati-hati. Karena mungkin kita merasa sudah ahli, ya jadi kita nggak perlu kekuatan dari Tuhan. Nah saya nggak tahu waktu kita tadi doa di bawah persiapan, nih para pelayan nih benar-benar berdoa atau cuman ya sekedar karena doa ya doa aja gitu. Doa beneran, ya, beneran doa ya. Jujur. Ya puji Tuhan. Ya, kita tetap harus memohon kekuatan dari Tuhan. Ya karena biar bagaimanapun kita butuh Tuhan. Karena kita adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Setuju ya Bapak Ibu Saudara? Ya, jadi kita nggak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Makanya kita harus selalu hati-hati. Jangan selalu bergantung hanya pada kemampuan kita diri sendiri atau pengalaman diri kita. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus meminta kekuatan dari Tuhan. Karena justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu akan menjadi sempurna. Kalau kita udah sempurna kita nggak butuh Tuhan. Tapi nggak mungkin kita jadi sempurna. Karena biar bagaimanapun kita makhluk yang penuh dengan kelemahan. Nah inilah salah satu cara Rasul Paulus mengatasi dampak dari kebanggaan yang membuat dia tidak menjadi sombong.
Alih-alih dia fokus pada pengalamannya diangkat ke Firdaus, perjumpaannya pribadi dengan Kristus yang bisa menjebak dia dalam kebanggaan dan kesombongan, justru dia lebih fokus pada kelemahan-kelemahannya. Itu sebabnya di ayat 5 tadi dikatakan, atas orang itu atau orang yang dia ceritakan itu, ya, atas orang yang diceritakan tadi 14 tahun yang lalu itu, aku hendak bermegah. Tapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Jadi justru Rasul Paulus itu bermegah atas kelemahannya. Artinya dia fokus pada kelemahan-kelemahannya, tidak fokus pada pengalaman yang begitu heboh. Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus fokus kepada kekurangan kelemahan diri kita sendiri. Dan disitulah akan muncul kebutuhan kita akan kuasa Tuhan. Untuk lebih mengerti saya mau sharing dari firman versi mudah dibaca di ayat yang sama. Dikatakan begini, aku akan bangga atas orang itu tadi, bukan atas diriku sendiri. Aku hanya akan bangga atas diriku karena kelemahanku. Bangga atas diriku karena kelemahanku. Kenapa? Karena bangga berarti aku akan bergantung kepada Tuhan. Dan aku akan memohon kekuatan dari Tuhan. Dan lebih jelas lagi dikatakan saya hanya akan membanggakan betapa lemahnya saya dan betapa besarnya Allah yang menggunakan kelemahan seperti itu bagi kemuliaannya. So, maukah saudara ayat ini menjadi pernyataan pribadi kita hari ini? Bahwa kita hanya akan membanggakan betapa lemahnya diri kita dan betapa besarnya Allah kita itu. Ada amin? Yang akan menggunakan kelemahan kita seperti itu untuk kemuliaannya. Karena ketika kita lemah, maka Allah memberikan kita kekuatan. Sehingga itu menjadi kemuliaan bagi Dia. Karena ketika kita lemah, diberi kekuatan dan kita berhasil melakukan sesuatu, maka kita akan memuji Allah yang memberi kekuatan kepada kita. So, kalau hari ini kita ada seperti hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Karena kalau kita punya kemampuan hari ini seperti yang diberikan kepada kita, itu karena anugerah dari Tuhan. Ya, itu sebabnya saya seringkali berkata, kalau you gak pernah mengucap syukur, menggunakan talenta yang sudah berikan, jangan-jangan suatu hari Tuhan ambil. Kalau terlalu bersombong diri. Ya, nah, jadi melalui pengalaman-pengalaman itu, Paulus belajar salah satu paradoks besar Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan iman Kristiani kita, yaitu kekuatan ditemukan melalui kelemahan. Yuk sama-sama katakan, kekuatan ditemukan melalui kelemahan. Kekuatan ditemukan melalui kelemahan. Jadi ketika kita lemah, justru disitulah kita mendapatkan kekuatan Allah. Ketika kita lemah, maka kita akan kuat. Ketika kita lemah, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, paradoks ini tentu bertentangan dengan filosofi dunia yang sering diajarkan selama ini. Ya. Namun dari perspektif spiritual atau rohani, ini hal yang paling penting saudara untuk menguatkan iman kita. Jadi ketika saudara sadar akan begitu banyak kelemahan-kelemahan kita, justru disitulah iman kita akan menjadi kuat. Ketika kita di dalam penderitaan, justru disitulah kita akan semakin beriman. Di dalam berbagai kesulitan, disitulah kita akan melihat kuasa Tuhan yang bekerja untuk memberi kekuatan kepada kita. Ya, sehingga dengan demikian jangan kita hilang harapan karena kelemahan-kelemahan kita. Ya, jangan kita menjadi down karena kelemahan-kelemahan kita. Ya. Nah, kalau kita belajar sedikit tentang kelemahan, ya, merujuk dari aspek-aspek yang kurang ideal, itu adalah kelemahan. Kalau kita bilang kelemahan itu apa? Artinya mungkin berkaitan dengan keterampilan, mungkin berkaitan dengan karakter, kepribadian, kondisi, situasi, dan sebagainya. Ya. Nah, supaya lebih kita mengerti, hari ini saya mau sharing buat saudara, kelemahan itu bisa dalam berbagai aspek. Yang pertama ada
karena keterbatasan fisik. Itu juga kelemahan. Mungkin ada orang yang lahirnya cacat, ya, disabilitas maksudnya. Mungkin tangannya kurang, kakinya kurang, mungkin matanya kurang, ya. Mungkin kurang cantik juga mungkin, ya. Ya, mungkin memang udah lahirnya hitam mungkin ya secara fisik gitu ya. Mungkin ya. Mungkin dianggap itu adalah kelemahan secara fisik. Bisa juga mungkin karena satu kecelakaan, akibat satu kecelakaan bisa kehilangan anggota tubuhnya. Jadi ada kelemahan secara fisik. Nah, bicara tentang kelemahan secara fisik ini adalah hal yang permanen, saudara. Nggak bisa diperbaiki. Kalau matanya nggak punya atau matanya buta, susah mau gantinya. Ya bisa diganti sih ya, mata palsu, tapi kan nggak bisa lihat tetap aja. Ya, cangkong mata agak susah itu ya, cangkong mata. Kalau tangannya udah putus ya susah, nggak bisa diganti. Itu kelemahan permanen saya sebutnya, yang tidak bisa diperbaiki. Ya bisa juga pakai tangan palsu, tapi kan berbeda, nggak sama hasilnya. Ya. Nah ada kedua disebut dengan kekurangan, kelemahan dari segi aspek keterampilan dan kemampuan. Ada orang yang merasa lemah di keterampilan tertentu. Saya punya kelemahan, saya bisa main gitar tapi gitu-gitu aja bisanya. Ya. Jadi kurang kemampuannya. Ya. Nyanyi bisa ya, cuma nanti pada kabur gitu kan, karena suaranya udah rusak gitu. Itu satu kelemahan. Kalau pinter nyanyi kan jadi kelebihan ya. Nyanyinya kapan Bang Johan? Nantilah kita duet ya. Ya. Ya, jadi kelemahan karena keterampilan, kurang kemampuan. Kalau saya pendidikannya accounting, SMEA, iya. Tapi sekarang ini udah nggak bisa ngikutin karena sistemnya udah berbeda. Itu satu kekurangan, satu kelemahan. Saya juga nggak bisa punya semua keterampilan atau semua kemampuan, nggak bisa. Saya punya kekurangan, saya punya kelemahan di bidang keterampilan tertentu karena memang nggak punya kemampuan. Ya. Nah atau juga mungkin kelemahan karena dari sikap karakter atau sikap. Nah ini bicara tentang apa? Kelemahan dari segi mungkin kurang bisa mengendalikan emosi, itu saya juga ya. Kurang sabar, itu juga saya, itu kelemahannya ya. Atau sikap yang suka ragu-ragu, susah membuat keputusan, ya. Atau ada orang yang mudah cemas atau cemasnya berlebihan, atau ada orang yang curigation-nya tinggi. Curigation ya, itu bahasa Inggris ya. Curigation. Ya, ada itu kelemahan. Itu karakter, kelemahan dari segi karakter ya. Ada juga kekurangan keterbatasan pengetahuan. Nah, makan banyak itu kelemahan juga ya. Suka makan gitu maksudnya ya. Makan berlebihan. Ya keterbatasan pengetahuan. Ya, saya juga nggak bisa punya pengetahuan tentang misalnya antariksa, nggak punya ya. Tentang marketing saya paham, tapi tentang di luar marketing saya juga bingung karena nggak ada pengetahuan itu. Ya. Dan kita tentu tidak mungkin punya pengetahuan dalam segala hal, segala bidang. Ya. Secanggih Albert Einstein pun masih banyak yang belum dia bisa ketahui. Nah, ada terakhir keterbatasan spiritual atau keterbatasan moral. Nah, ini bicara tentang kelemahan seseorang tentang hal-hal yang berkaitan dengan spiritual. Ada orang yang spiritualnya tinggi banget gitu ya, gampang belajar agama tuh cepet gampang, ngerti paham. Tapi ada orang juga yang nggak paham-paham. Atau ada orang yang semangatnya tinggi untuk bidang spiritual. Tapi ada orang kebanyakan juga ya biasa-biasa aja, yang penting beragamalah, yang penting beribadah lah gitu kan. Ya, ada orang juga yang kecenderungan gampang untuk berbuat amoral ya, di luar moral dan etika. Dia tahu bahwa itu melanggar moralitas, tapi kok dia gampang jatuhnya, yaitu kelemahan, titik lemahnya. Ya, nah jadi semua orang pasti punya kelemahan, setuju? Ya, demikian juga dengan nabi-nabi di Alkitab,
kalau kita mau belajar ya. Nabi-nabi juga punya kelemahan saudara. Musa kelemahannya adalah apa? Dia nggak pandai bicara, dia orang yang gampang marah, temperamental, ya. Begitu temperamen juga perilakunya kasar, dan lebih lagi dia seorang pembunuh. Ya, dia membunuh prajurit Mesir waktu dia masih muda. Nah, kita lihat lagi istri Hosea itu, Nabi Hosea itu istrinya seorang pelacur. Itu juga satu titik lemah. Petrus kita tahu pernah menyangkal Tuhan Yesus, betul ya, jadi tidak pegang komitmennya. Nuh sempat mabuk oleh anggur, sampai dia tidurnya nggak pakai baju. Akhirnya kelihatanlah auratnya oleh anaknya, itu jadi masalah. Kalau kita lihat lagi Yunus seorang rasis dikatakan. Kenapa? Karena dia menolak melayani bangsa Niniwe. Yakub adalah seorang pembohong. Ya, dia berbohong dengan adiknya, kakaknya, dia mengambil kesulungan, membohongi ayahnya. Nah, jadi Yakub adalah pembohong. Yeremia nabi yang depresi berat dan pengen bunuh diri. Kalau kita bicara Rasul Thomas, orang yang selalu tidak percaya dan ragu-ragu dalam segala hal. Timotius punya sakit mah. Jadi kalau kita pelajari tokoh-tokoh Alkitab secara mendalam, masing-masing punya kelemahannya. Terlepas dari mereka punya karunia ya dan kekuatan yang hebat, pengajaran yang hebat. Tapi mereka adalah manusia juga yang lemah, rentan dan perlu bergantung kepada Tuhan. So pertanyaannya, saudara punya kelemahan? Punya kelemahan? Ya. Kalau saudara tahu punya kelemahan, jangan ditutupi. Kita perlu justru mengakuinya di hadapan Tuhan. Kalau kita sadar punya kelemahan, jangan menyangkal. Justru kita harus berani mengakuinya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita sadar dan berani mengakuinya, maka justru disitulah bisa terjadi awal perubahan atas hidup kita, atas diri kita. Justru disitulah kita menyadari bahwa kita ini harus bergantung kepada Tuhan. Dan tidak boleh jauh dari Tuhan. Karena apa? Karena kita ini lemah, karena ini kita rentan, ya, kita tidak punya kekuatan, power apa-apa, kecuali kita bergantung kepada Tuhan. Nah, kelemahan inilah yang Rasul Paulus sadari, ketimbang dia fokus kepada pengalaman spiritualnya yang dahsyat itu, dia fokus kepada kelemahannya, yang dia sebut sebagai apa? Masih ingat saudara baca tadi? Duri dalam daging. Ya, duri dalam daging. Memang banyak interpretasi yang beda-beda tentang duri dalam daging ini saudara. Ada yang menganggap duri dalam daging itu satu penyakit atau kelemahan secara fisik yang dialami oleh Rasul Paulus. Ada juga yang menduga bahwa kelemahan fisiknya itu penyakit mata yang dialaminya. Ya, mungkin kayak Bung Sandy jadinya. Ya. Karena di dalam Galatia 6 ayat 11 Rasul Paulus menulis begini saudara. Lihat bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Jadi dia nulisnya hurufnya gede-gede. Oh, berarti dia punya problem dengan matanya, penglihatannya maksudnya. Ya. Mungkin plusnya udah tinggi, jadi dia nulisnya gede-gede. Ya, ada yang menginterpretasikan seperti itu. Ada juga yang menginterpretasikan duri dalam daging itu sebagai satu hambatan atau godaan atau penderitaan atau tantangan spiritual yang dia alami ketika menyebarkan Injil. Ya, kita tahu Rasul Paulus itu dipenjarakan dan akan dihukum mati di penjara, mungkin juga itu satu penderitaan yang dia alami yang dianggap duri dalam daging. Atau juga ada pihak-pihak tertentu, pihak-pihak lain yang menentang dia, yang menyebarkan ajaran-ajaran yang bertentangan. Ya, makanya ada yang bilang ini Apolos, ini Paulus, ini ya. Jadi terjadi pertentangan. Tapi apapun interpretasinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan bahwa duri dalam daging itu bagaikan utusan iblis yang menghantam dia supaya melemahkan imannya dan dia undur dari pelayanannya. Nah, di sini saya ingin kita menyadari juga bahwa
kadang-kadang kelemahan-kelemahan kita itulah yang justru melemahkan iman kita. Ya, kelemahan-kelemahan kita itulah yang justru membuat kita bisa undur dari Tuhan. Nah, disinilah kita harus sekali lagi bergantung kepada Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan. Dan duri dalam daging yang dialami Rasul Paulus itu sangat mengganggu tentunya ya, sampai dia dikatakan 3 kali dia minta sama Tuhan supaya duri itu diambil, ya, utusan iblis itu dienyahkan, dalam artian kelemahan dirinya dihapuskan. Tapi apa jawab Tuhan? Namun jawab Tuhan kepadaku, tadi kita udah baca, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini bukan berarti saudara kelemahan kita nggak perlu diperbaiki, bukan itu maksudnya ya. Tapi maksudnya adalah ketika kita berusaha memperbaiki dan kita belum berhasil, jangan putus asa, minta kekuatan Tuhan dan sadari barangkali kelemahan itu Tuhan izinkan terjadi justru supaya kita bergantung sama Tuhan. Jadi kalau Tuhan mungkin izinkan Bung Sandy mengalami problem di matanya, justru mungkin Tuhan ingin Bung Sandy lebih bergantung sama Tuhan, lebih dekat sama Tuhan. So jangan drop, jangan putus asa. Baru-baru ini dapat kabar seorang teman ya, saya nggak perlu sebut namanya. Dia dapat serangan stroke dan dikabarkan, saya belum kontak sih ya, karena dia nggak mau banyak orang tahu. Ya. Dapat serangan stroke dan katanya down, ya down. Ya saya nggak tahu apa yang terjadi dengan fisiknya gitu ya. Tapi kalau kesempatan bicara saya pengen sampaikan kepada dia, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, kalau mungkin dia jalannya tidak sempurna, bicaranya tidak bisa sempurna, mungkin supaya dia lebih bergantung sama Tuhan. Karena justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Sehingga dengan demikian kita nggak boleh sombong, kalaupun Tuhan kasih kita banyak kelebihan, kalaupun Tuhan kita memberikan banyak karunia buat kita, jangan sombong karena biar bagaimanapun kita tetap punya kekurangan, kelemahan. Ya, itu sebabnya ketika mempersiapkan khotbah pun saya selalu bicara, selalu berkata sama Tuhan, Tuhan saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya hikmat apapun. Ya, mau khotbah pun selalu mohon pada Tuhan supaya diberikan kekuatan, kesanggupan, supaya bisa menyampaikan firman Tuhan. Nah ini adalah satu pembelajaran untuk kita tetap rendah hati, jangan sampai kita tinggi hati. Jika suatu pencobaan, kesulitan ataupun penderitaan membuat kita tidak menyimpang dari Tuhan, justru kita malah mencari Dia, bukankah hal itu justru baik dan bermanfaat? Betul gak saudara? Ulang ya, jika satu penderitaan, satu pencobaan, kesulitan membuat kita justru tidak menyimpang dari Tuhan, membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, tentu kelemahan itu bermanfaat. Itu sebabnya Paulus bermegah atas duri dalam dagingnya, karena justru itu yang membuat dia tidak menjauh dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita perlu memohon kepada Tuhan untuk memberikan kita kekuatan. Jangan memohon kepada Tuhan menghilangkan kelemahan kita, penderitaan kita, pencobaan hidup kita. Justru kita minta Tuhan memberikan kita kekuatan. Jangan fokus hanya kepada ketidaknyamanan yang kita alami, tapi fokus bagaimana kelemahan kita itu justru bisa membuat Tuhan kuasanya bekerja atas hidup kita, atas diri kita. Jadi apapun kelemahan kita, jangan putus asa, karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan kuasanya kepada kita. Amin. Nah, baik, maka nasihat firman Tuhan hari ini buat kita semua. Kita harus menyadari bahwa Tuhan izinkan kita itu memiliki kelemahan agar kita tidak terjebak dalam kebanggaan diri dan kesombongan. Yang kedua, kita jangan fokus pada penderitaan kita atau kesusahan kita.
karena kelemahan kita, tapi kita fokus pada manfaat di balik kelemahan-kelemahan kita itu, yaitu kita bergantung pada Tuhan dan dekat kepada Tuhan. Manfaat mengakui dan menerima kelemahan kita, maka kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita akan tetap lemah. Amin. Justru dengan Tuhan maka kelemahan kita akan menjadi kekuatan kita. Ketika kita tahu kelemahan kita dan kita butuh Tuhan, maka kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan agar mendapat anugerah kekuatan dari Tuhan. Dan kita akan bertumbuh menjadi kuat karena kelemahan-kelemahan kita. Sekali lagi, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Bukankah ini satu penghiburan dan harapan bagi kita semua? Kita akan menemukan bahwa Tuhan kita itu mempunyai sudut pandang yang berbeda dari kita. Kita hidup dalam kedagingan dan kita cenderung melihat pada aspek fisik kehidupan kita. Saat kita mengalami kesakitan, penderitaan, kita langsung fokusnya pada rasa sakit itu. Tapi Tuhan memandang kehidupan kita dari sudut yang berbeda, dari sudut pandang rohani. Dia mau kita fokus pada kasih karunia-Nya dan kekuatannya ketika menghadapi kesulitan. Ya, saya tidak tahu kesulitan apa yang saudara hari ini alami, pencobaan apa yang saudara sedang jalani, ataupun kelemahan apa yang saudara miliki. Saya tidak tahu. Ya, tapi saya ingin saudara fokus pada Tuhan. Fokus hanya kepada Kristus. Ya, fokus kepada anugerah-Nya, kepada kuasa-Nya, kepada kekuatan yang akan diberikannya kepada kita. Saat kita berhenti mengandalkan diri kita sendiri dan sepenuhnya kita percaya kepada Kristus, maka kita akan menjadi kuat. Oleh karena itu, jangan kecil hati, jangan putus asa, jangan menjauh dari Tuhan. Ya, ingat, ketika kita lemah, justru kita akan menjadi kuat bersama Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar, kami renungkan pagi hari ini. Yang sungguh mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Justru ketika kami sadar akan kelemahan-kelemahan kami, ketika kami tahu kami rentan dan kami tidak berdaya, dan kami memohon kekuatan dari-Mu, justru disitulah kuasa-Mu bekerja sempurna memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus terus mengajar kami untuk tidak fokus pada penderitaan, kesulitan hidup kami semata-mata. Tapi kami mau terus fokus kepada Tuhan. Kami mau terus fokus kepada kasih anugerah Tuhan. Dan kami mau berbangga atas kelemahan kami. Supaya kami tidak menjadi sombong dan angkuh, tapi kami lebih mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah kiranya Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.